Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Yang mana nantinya insya Allah kita di pertemuan ini dan berikutnya akan membahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan TIU atau tes intelijensi umum yang nantinya mungkin bisa membantu kalian di persiapan tes CPNS. Nah, untuk pertemuan kita di yang pertama nih, kita akan bahas tentang verbal, yang mana verbalnya adalah verbal silogisme. Gimana? Sudah aman ya? Jadi nanti untuk cara bermainnya ya, teman-teman nanti silahkan bisa dikerjakan dulu soal-soal yang aku berikan, yang mana tiap soalnya nanti akan aku kasih 20 detik. Kalian bisa kerjakan dulu, nanti kalau sudah aku tutup untuk timernya dan kita akan bahas gitu ya. Yuk silahkan dicoba dari nomor 1, waktunya 20 detik. Oke, kita akan bahas dalam 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, gimana teman-teman? Masih aman ya? Nah, jadi gini. Yang premis pertama, jika hari ini hujan, maka jalan menjadi basah. Loh, ternyata yang kedua dia bilang hari ini hujan. Oke, aku kasih rumus teman-teman. Kalau kalian punya, ini dibacanya jika P, maka Q. Nah, pernyataannya P. Kesimpulannya apa? Ayo, ingat ya. Jika P maka Q. Ketika pernyataannya Q, maka kesimpulannya adalah Q. Pernyataannya P, kesimpulannya Q, gitu ya. Jadi kalau premisnya itu jika P maka Q. Nah, ternyata ada pernyataan menyatakan P, maka otomatis kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini juga sama. Jika hari ini hujan, maka jalan menjadi basah. Ini kita anggap P dan berikutnya kita anggap Q. Nah, ternyata hari ini hujan, berarti kan P, otomatis konsekuensinya dia akan menjadi Q atau jalan menjadi basah. Jawabannya yang P. Aman? Nah, jadi perlu diingat-ingat ya rumus tersebut teman-teman biar semakin memudahkan kalian ketika nanti mengerjakan soal-soal khususnya bagian silogisme atau jika maka. Gitu? Yuk, kita lanjut ke nomor berikutnya masih sama. Silahkan teman-teman hati-hati, waktunya 20 detik. Oke, kita bahas. Nah, ini gimana? Masih ingat ya? Jika P, maka Q. Kalau pernyataannya P, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q. Nah, di sini sama teman-teman. Jika seseorang belajar keras, maka dia akan lulus ujian. Berarti kan kalau belajar keras, maka dia akan lulus ujian. Nah, ternyata premis yang kedua dia bilang Andi belajar keras, maka otomatis Andi lulus ujian. Yang A salah karena Andi tidak lulus ujian. Yang C justru dia melawan yang premis 2. Nah, premis 2 kan dia bilang Andi belajar keras, sedangkan yang C ini malah bilang Andi tidak belajar keras. Itu salah. Yang D itu salah sekali, Andi tidak mengikuti ujian. Padahal di sini konsekuensinya adalah lulus atau tidaknya ujian. Maka jawabannya adalah yang B. Andi pasti lulus ujian. Gitu ya. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya masih sama di 20 detik. Oke, kita bahas bersama-sama. Mungkin ada dari teman-teman yang merasa bingung ya karena memang ini agak beda. Loh, bedanya apa? Coba kita lihat. Yang pertama, jika mobil berhenti maka mesin mati. Gimana caranya? Oke, kita tulis ya. Jika mobil berhenti, maka mesin mati. Loh, ternyata apa? Yang kedua dia bilang mesinnya tidak mati. Oke, ini aku kasih rumus baru. Nah, kalau tadi kan kita punya pernyataan jika P maka Q. Nah, kalau pernyataan yang dimunculkan itu P, kesimpulannya adalah Q.
Nah, tapi kalau pernyataan yang dimunculkan itu adalah tidak Ki, maka kesimpulannya adalah tidak P atau lawannya. Nah, di sini dia bilang apa? Jika mobil berhenti, maka mesin mati. Maka kita punya jika P maka Q. Nah, ternyata premis yang kedua dia mengatakan mesin tidak mati. Padahal kan kalau mesin mati itu adalah Q. Berarti kalau tidak mati dia tidak Q. Nah, kalau tidak Q maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak P. P itu kan mobil berhenti. Berarti kalau tidak P, mobil tidak berhenti. Jawabannya yang B. Wah, masih mudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Hati-hati waktunya masih sama, ada di 20 detik. Oke, ini agak beda lagi. Yang pertama, jika seseorang makan terlalu banyak. Loh, konsekuensinya apa? Kalau seseorang makan terlalu banyak, maka dia akan merasa kenyang. Nah, ternyata premis 2 dia merasa kenyang. Oke, aku kasih rumus ya. Nah, seperti tadi yang pertama, jika P maka Q. Nah, kalau pernyataannya P, kesimpulannya adalah Q. Kalau pernyataannya itu tidak Q, maka menjadi tidak P. Nah, kalau pernyataannya adalah Q, maka tidak dapat disimpulkan. Ini seseorang makan terlalu banyak, maka dia akan merasa kenyang. Nah, kalau dia merasa kenyang ya kita tidak tahu, karena tidak ada jaminan kenyangnya itu gara-gara makan terlalu banyak atau sedikit. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, sudah aman teman-teman? Nah, cara lainnya atau analoginya gini. Contoh, jika seseorang memakai rok, maka orang tersebut adalah perempuan. Nah, kalau orang tersebut perempuan, apakah dia pasti memakai rok? Tidak tentu. Maka jadi gini, kalau ada orang pakai rok, maka dia perempuan. Tapi kalau perempuan itu tidak dapat disimpulkan apakah dia memakai rok atau memakai selain rok, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya yuk. Lebih hati-hati, waktunya 20 detik. Oke, kita akan bahas bersama-sama. Nomor ini kayaknya masih mudah, kayaknya masih ya sudah pernah kita bahas tadi antara nomor 1 sampai nomor yang berikutnya ya. Yuk kita lihat. Jika cuaca cerah, maka matahari bersinar. Loh, yang berikutnya premis kedua apa? Matahari tidak bersinar. Ingat, jika cuaca cerah itu P, matahari bersinar adalah yang Q. Nah, ternyata matahari tidak bersinar, maka konsekuensinya adalah tidak P. Kalau P itu adalah cuaca cerah, nah berarti tidak P itu cuaca tidak cerah. Jawabannya yang A. Gimana? Sudah mulai memahami teman-teman ya rumusan dari jika maka karena ini penting sekali. Kalau kalian mau lebih gampang dalam pengerjaannya memang harus paham dan juga hafal kapan menggunakan rumus pertama, kedua, ketiga. Gitu? Yuk kita lanjut ya. Waktunya masih sama di 20 detik. Hati-hati. Oke, kita bahas, tidak usah buru-buru. Ayo, nomor 1 gimana? Yang premis 1, jika harga barang naik. Loh, gimana nih? Oke, yang jika harga barang naik ini kita tulis sebagai P. Nah, yang berikutnya apa? Maka daya beli masyarakat turun. Nah, yang berikutnya harga barang naik. Loh, gimana tadi? Jika harga barang naik, maka daya beli masyarakat turun. Ternyata harga barang naik. Ya sudah, kesimpulannya adalah daya beli masyarakat
turun atau menurun. Kalau yang A salah karena dia tetap. Yang B itu malah melawan, harusnya menurun, dia malah meningkat. Ini bilang tidak ada hubungan, salah. Jelas-jelas ada hubungan antara kenaikan harga barang dengan kualitas dari daya beli masyarakat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ya. Nah, oke, kita masih lanjut lagi. Silahkan teman-teman, waktunya ada di 20 detik. Hati-hati. Oke, kita bahas. Nah, ini konteksnya hampir sama ada tadi ya nomor yang di awal. Hanya saja pertanyaannya dia berbeda. Maka rumus yang dipakai juga berbeda. Loh, ini soalnya gimana nih? Jika kamu makan terlalu banyak, maka kamu akan merasa kenyang. Loh, berarti kalau makan terlalu banyak akan merasa kenyang. Nah, ternyata Rani ini makan terlalu banyak ya. Jadi di sini kan kamu makan terlalu banyak maka kamu akan merasa kenyang. Nah, ternyata Rani makan terlalu banyak. Nah, ya sudah, berarti otomatis Rani ini akan merasa kenyang. Kalau yang A, Rani tidak akan merasa kenyang, jelas salah. Yang B, Rani tidak makan terlalu banyak, salah karena dia justru melawan premis yang kedua. Kalau yang C, Rani merasa tidak kenyang, itu salah ya. Jadi jawabannya adalah Rani merasa kenyang, yang D. Paham ya? Oke teman-teman, itu tadi beberapa soal yang kita sudah bahas berkenaan dengan silogisme di pertemuan pertama kita. Buat teman-teman silahkan boleh ditulis kalian benar berapa dari berapa soal. Yang mau request materi boleh banget ditulis aja di kolom komen ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau misal ada kekurangan atau kesalahan. Buat yang punya masukan, kritik, saran boleh langsung ditulis aja. Yuk semuanya sukses selalu. Jangan lupa perbanyak berdoa dan belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.